Oke, selamat pagi nak. Kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Yang kita bahas itu adalah fungsi kuadrat. Ya, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan syarat koefisien X kuadrat itu tidak boleh sama dengan 0 atau si A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi ada beberapa karakteristik dari fungsi kuadrat. Yang pertama bisa kita lihat dari koefisien X kuadratnya. Koefisien X kuadrat itu si A. Kalau misalnya A-nya itu nanti bernilai positif atau lebih besar dari 0, maka boleh kita pastikan bahwa kurvanya itu terbuka ke atas. Ya, terbuka ke atas berarti dia memiliki yang namanya nilai minimum. Nah, kalau ditanya nilai maksimumnya sudah pasti tidak ada, karena dia sampai tak hingga. Ya, tetapi kalau misalnya nanti nilai koefisien X kuadratnya kecil 0, maka nanti kurvanya itu terbuka ke bawah. Karena terbuka ke bawah, maka dia mempunyai yang namanya nilai maksimum, gitu dia. Yang kedua kita tinjau dari koefisiensi X-nya. Koefisien X di sini apanya yang kita lihat? Letak titik puncaknya. Jadi kalau misalnya kita gambar dalam koordinat kartesius, yang mendatar itu sumbu X, yang vertikal itu adalah sumbu Y. Jika misalnya ya tanda dari koefisien X kuadrat dengan koefisien X, ya si A dengan si B di sini, misalnya nanti tandanya sama. Kalau tandanya sama, maka letak titik puncaknya itu di kiri. Atau langsung aja ingat di sini kisah, artinya kiri sama. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya tanda si A dengan si B beda, atau boleh Bapak buat tandanya beda, maka letak titik puncak dari fungsi kuadratnya itu nanti di kanan, atau boleh Bapak singkat KB. Kanan beda berarti kisah KB, kiri sama, kanan beda. Baru kita tinjau lagi. Oke, dari sini ada beberapa yang kita dapat ya. Nanti kalau berbicara tentang titik puncak, nanti ada X puncak dengan Y puncak. Yang pertama kita bahas dari X puncaknya, disebutlah itu dengan yang namanya sumbu simetri. Nah, sumbu simetri atau disebut dengan X puncak. Nah, X puncak. Ya, X itu juga nanti di dalam ini seringkali disebut dengan yang namanya absis. Di mana nanti rumusnya anak X puncak itu nanti boleh kita buat rumusnya X1 ditambah X2, ini kita bagikan dengan 2, atau boleh langsung rumusnya kita buat min B per 2A. Nah, ini nanti rumus untuk mencari absis atau X puncak sumbu simetri. Yang kedua, nanti ada yang ditanya bagaimana untuk mencari nilai maksimum. Ya, untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya, maka ini yang dicari itu disebut juga dengan Y puncak. Ya, Y puncak atau sering disebut nanti yang namanya ordinat. Gitu ya. Apa rumus Y puncak? Untuk mencari nilai maksimum Y puncaknya itu, boleh nanti kita masukkan rumus diskriminan per negatif 4A. Gitu dia. Ya, oke. Setelah sudah dapat nilai maksimum, si X puncak dengan Y puncak itu tadi itu disebut juga nanti dengan yang namanya titik balik. Nah, ini dipahami. Ada beberapa hal perlu yang kalian perhatikan. Yang berikutnya kita tinjau dari konstanta. Berarti konstanta itu yang tidak membuat variabel, berarti nilai daripada si C. Ya, berikutnya kalau nilai C-nya lebih besar dari 0, berarti nanti si kurva itu nanti memotong sumbu Y positif. Nah, gitu dia nak. Jadi kalau misalnya nanti konstantanya contohnya 5, berarti memotong sumbu Y pada 5. Tetapi kalau misalnya C sama dengan 0, maka nanti kurva itu melalui titik asal. Kalau di dalam kurva titik asal itu 0,0. Berikutnya kalau C kecil 0, maka dia nanti kurva itu memotong sumbu Y negatif. Nah, ini perlu diperhatikan. Ya, berikutnya yang perlu diperhatikan adalah titik potong sumbu X. Kalau di dalam matematika titik potong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0.
kalau kita substitusikan nilai Y-nya sama dengan 0 kemari, berarti bentuknya jadi persamaan kuadrat. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi kalau ada nanti bentuk umum persamaan kuadrat, apanya yang perlu dilihat? Dari sini nanti yang pertama cari yang namanya diskriminan. Ya, diskriminan itu apa? Disebutlah dia dengan D. Ya, dimana nanti rumus dari diskriminan itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Itu nanti, inilah rumus dari diskriminan. Oke, dari diskriminan ini apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, ya, kalau misalnya nanti diskriminannya lebih besar dari 0, itu artinya apa? Dia nanti memotong memotong 2 titik, ya, pada sumbu X, ya, pada sumbu X. Tetapi kalau misalnya nanti nilai diskriminannya sama dengan 0, berarti dia nanti menyinggung, si kurva itu nanti menyinggung yang namanya sumbu X. Nah, arti menyinggung dia hanya berpotongan pada 1 titik. Tetapi kalau misalnya diskriminannya lebih kecil dari 0, artinya nanti dia tidak memotong ataupun menyinggung siapa? Si sumbu X. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam diskriminan, gitu. Oke, kalau kita ibaratkan dengan kurva seperti ini dia, ya. Di sini ada sumbu X. Itu ada sumbu X. Berarti kalau misalnya ada sebuah kurva memotong 2 titik, kalau ada sebuah kurva memotong 2 titik sumbu X yang berbeda, yang Bapak bilang tadi kalau memotong 2 titik bagaimana, nah? Pasti nilai D-nya lebih besar dari 0, ya. Dan karena kurvanya terbuka ke atas, maka nilai si A-nya lebih besar dari 0. Nah, ini. Yang kedua, kalau misalnya ada sebuah kurva dia menyinggung sumbu X, itu tadi apa, nah? Di mana nilai diskriminannya itu sama dengan 0 dan nilai si A-nya lebih besar dari 0 karena dia terbuka ke atas. Berikutnya, kalau sebuah kurva tidak memotong dan tidak menyinggung sumbu X, berarti dia nanti nilai diskriminannya dia lebih kecil dari 0, di mana nilai A-nya besar 0 karena terbuka ke atas. Berikutnya, nah, kalau ada suatu kurva dia terbuka ke atas ke bawah, ya, dan dia tidak memotong, tidak menyinggung, itu tadi bagaimana nilai D-nya? D-nya kecil 0, di mana nilai A-nya di sini kecil 0 juga. Kenapa? Karena dia terbuka ke bawah. Ada sebuah kurva menyinggung sumbu X, itu tadi Bapak bilang nilai di sini sama dengan 0, A kecil 0 karena dia terbuka ke bawah. Satu lagi, nah, kalau ada sebuah kurva memotong 2 titik, Bapak bilang tadi nilai daripada si diskriminan lebih besar dari 0, di mana nilai A kecil dari 0 karena terbuka ke atas. Jadi ada sebanyak 6 kurva yang mungkin terjadi nanti memotong sumbu si X-nya. Nah, baru dari gambar yang sudah Bapak buat, yang paling kanan paling ujung ini nanti dikatakanlah dia dengan yang namanya definit positif. Sedangkan yang paling ujung di kiri ini nanti dikatakan dengan yang namanya definit negatif. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Nanti catatan di sini ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kata definit positif. Nah, definit positif. Ya, arti definit positif itu apa? Ya, berapapun kita masukkan nilai X ke persamaan kuadratnya hasilnya selalu positif. Jadi nanti dari mana kita tahu dia definit positif? Harus ada 2 syaratnya. Nah, yang pertama, nilai diskriminannya tadi lebih kecil dari 0, ya, dan nilai si A-nya harus lebih besar dari 0. Ini ada 2 yang mau kita cari. Yang kedua, nanti dia dikatakan definit negatif, artinya berapapun kita masukkan nilai X-nya, nilainya akan selalu negatif. Ini juga ada 2 kemungkinan. Yang pertama, nilai diskriminannya kecil 0, dan yang kedua apa? Nilai si A-nya lebih kecil dari 0. Jadi yang membedakan dia definit positif dengan negatif, lihat dari si A-nya. Kalau positif A besar 0,
Kalau negatif A kecil 0. Kita lihat beberapa contoh yang sudah Bapak sediakan. Contoh yang pertama, jika fungsi fx sama dengan px kuadrat dikurang p tambah 1x dikurang 6 mencapai nilai tertinggi. Berarti nilai tertinggi termasuk nilai maksimum. Kalau maksimum dia terbuka ke bawah, puncaknya di atas. Itu ya. Berarti yang ditanya adalah nilai p untuk x, ya. Si x di sini siapa nak? Karena berbicara nilai maksimum berarti sudah diketahui nilai x puncaknya itu minus 1. Dari fungsi kuadratnya perhatikan, fx sama dengan px kuadrat dikurang p tambah 1x dikurang 6. Nah, dari sini kita cari dulu nilai a, b, c-nya. A itu tadi koefisien x kuadrat sebesar b, si b itu koefisien x sebesar min p tambah 1, si C itu yang tidak memuat X berarti negatif 6. Ya, yang dicari adalah nilai P. Tinggal masukkan aja nak, karena di soal diketahui nilai X puncak sama dengan negatif 1. Tinggal masukkan rumus. X puncak tadi Bapak buat rumusnya apa? Negatif B per 2A sama dengan min 1. Ya, B-nya itu sebesar negatif B tambah 1, berarti negatif kali negatif. Nah, habis. Tinggal P tambah 1 per 2 kali A. A-nya sebesar P, yaitu sama dengan min 1. Kalau kita kali silang maka P tambah 1 sama dengan min 1 kali 2P itu min 2P. Ya, atau P min 2P ke kanan jadi positif, 1 ke kanan jadi min 1. Maka kita dapat 3P sama dengan min 1, maka P-nya min 1 per 3. Inilah nomor 1. Oke, kira-kira paham nak ya? Oke, contoh berikutnya. Yang ditanya di sini adalah batas-batas nilai daripada si P, ya, yang membuat grafik ini bernilai positif. Bernilai positif artinya ini definit positif dia, ya. Dimana tadi persamaannya Y sama dengan P kurang 2X kuadrat dikurang 2 kali 2P kurang 3 kali X tambah 5P dikurang 6. Ini katanya dia definit positif karena bernilai positif. Berarti definit positif itu tadi 2 kita cari, nah D kecil 0, A besar 0, ya. Tapi lihat dulu nilai si A itu koefisien X kuadratnya P kurang 2, B-nya itu koefisien X minus 2 kali 2P kurang 3, sedangkan C itu yang tidak memuat X, berarti yang paling ujung 5P dikurang 6, ya. Karena dia definit positif, yang pertama nah, syarat dari pertama itu nanti A-nya harus besar 0. A-nya di sini siapa? P kurang 2 besar 0, maka P besar 2 karena minus 2 ke kanan turut jadi positif. Ini yang pertama. Ya, syarat yang kedua, dia definit itu di mana nanti nilai diskriminannya kecil 0. Diskriminan itu B kuadrat kurang 4AC yang kecil 0. Ya, oke. Di mana B-nya nah ini minus 2 kali 2P kurang 3 kuadrat. Coba kuadratin. Min 2 kuadrat langsung 4 dikali 2P kurang 3 kuadrat, ya, dikurang 4 kali A. A-nya P kurang 2 dikali dengan C, ya. C-nya di sini 5P kurang 6. 5P kurang 6. Nah, di sini lebih kecil dari 0. Kalau kita sederhanakan ini nah, berarti 4 kali 2P kuadrat 4P kuadrat 2 kali 2 kali 3 berarti minus 12P min 3 kuadrat itu positif 9, ya, dikurang dengan 4 kali, ya, P kali 5P 5P kuadrat P kali min 6 minus 6P ini min 10 jadi minus 16P minus 2 kali minus 6 itu positif 12 itu kecil dari 0. Kalau ini boleh Bapak lanjut lihat, nah ini P kuadratnya, ya, ini masih dalam kurung. 4 kali 4 16P kuadrat dikurang 20P kuadrat jadi berapa? Minus 4P kuadrat. Nah, 4 kali minus 12 minus 48P. Sedangkan ini 64P. 64 dikurang 48 berapa nak? Berarti 16P. Berikutnya 4 kali 9 36 minus 4 kali 12 minus 48. 36 kurang 48 jadi minus 12 kecil 0. Gitu. Nah, oke, semuanya kita bagi 4. Ya, jadi kalau misalnya ini kita bagikan dengan 4 jadi berapa nak? Berarti ini nanti jadi min P kuadrat,
Ya, min P kuadrat ditambah 4P dikurang 3 kecil 0. Kedua ruas ini kita kalikan dengan negatif 1 ya nak. Maka ini nanti jadi P kuadrat, ini minus 4P tambah 3. Kalau kali negatif tanda pertidaksamaannya berubah gitu ya. Maka setelah ini nanti cari dua bilangan, dari sini kita buat kemari ya, cari dua bilangan dikalikan hasilnya 3 dijumlahkan minus 4. Berarti min 1 dengan minus 3 besar 0. Pembuat nolnya ada 2, dari sini 1, dari sini P sama dengan 3. Pertidaksamaannya sudah kita bahas buat dalam garis bilangan, karena tidak ada sama dengan maka dia bulat kosong, di sini 1 dengan 3. Langsung aja nak, di sini positif negatif positif. Yang diminta lebih besar berarti daerah positif. Nah ini dia ya, maka dari sini nak kita dapat yang positif itu di kiri 1 atau di kanan dengan 3 ya. Maka ada dua penyelesaiannya ya. Yang pertama P lebih besar 2, itu yang pertama. Ini yang kedua. Jawaban yang keduanya diapakan? Yang kedua ini nanti kita iriskan nah ya. Kalau kita iriskan, perhatikan di situ ada angka 1, 2 dengan 3. Yang pertama lebih kecil dari 1, yang ini lebih besar dari 3, yang ini nak lebih besar dari 2 ke kanan. Yang paling banyak dilalui garis berarti dia yang ini. Maka himpunan penyelesaiannya berarti nilai si P di mana P-nya lebih besar dari 3. Nah ini penyelesaian yang nomor 2. Oke, satu soal lagi kita bahas nah ya, yang ini. Interval nilai A agar dengan Y sama dengan di atas sumbu X gitu. Berarti ini kalau misalnya Bapak gambar ini sumbu X ya, ini sumbu X, berarti kurvanya itu karena dibilang di atas sumbu X kira-kira seperti ini. Nah inilah kurva Y sama dengan A kurang 2X kuadrat kurang 2X tambah A ditambah dengan 6. Oke, ini kita selesaikan sama-sama. Oke ya. Dari sini nah, dari yang sudah kita dapatkan ini berarti kurvanya itu di atas sumbu X, berarti tidak memotong dan tidak menyinggung. Maka bagaimana? Nilai diskriminannya itu lebih kecil dari 0 karena tidak memotong dan tidak menyinggung gitu ya. Dimana dari sini rumusnya karena B kuadrat dikurang 4AC dia lebih kecil dari 0. Nilai B-nya siapa? Koefisien X-nya siapa di situ nah? Minus 2A kuadrat kurang 4A, itu koefisien X-nya siapa di sini? A kurang 2 kali dengan C. C konstantanya siapa? A tambah 6, di sini nanti lebih kecil dari 0. Ya, jadi kalau kita sederhanakan ini jadi apa? 4A kuadrat dikurang 4 kali. Sederhanakan. A kali A itu A kuadrat, 6A dikurang 2A itu 4A, min 2 kali 6 min 12 kecil dari 0 gitu ya. Maka dari sini negatif 4-nya kalikan ke semuanya nah. Maka ini boleh Bapak buat menjadi minus 4A kuadrat min 4 kali apa min 16A, ini jadi positif 48 kecil dari 0 gitu ya. Maka ini boleh Bapak coret karena nilainya sama. Maka yang tinggal siapa? Yang tinggal di situ adalah minus 16A ditambah 48 kecil dari 0, atau minus 16A kecil minus 48, atau A itu minus 48 per minus 16. Karena bagi negatif tanda pertidaksamaannya berganti berubah, maka A-nya lebih besar dari 3. Ini masih dari CD-nya nah ya, masih nilai CD gitu ya. Tetapi karena dia terbuka ke atas, maka ya nilai si A harus besar 0. A itu koefisien X kuadrat di sini siapa? A kurang 2. Berarti langsung Bapak ganti. A kurang 2 harus besar 0 atau A harus besar 2. Di sini ada dua penyelesaian. Ini yang pertama, ini yang kedua. Kalau ada dua penyelesaian itu langsung kita iris dalam garis bilangan. Tidak ada kata sama dengan, berarti bulat kosong. Ya, di sini 2, di sini 3. Besar dari 3 ke kanan, besar dari 2 juga ke kanan. Daerah yang paling banyak dilalui garis berarti di kanan 3. Maka
yang menjadi himpunan penyelesaian itu adalah X lebih besar dari 3. Nah, inilah jawaban yang nomor 3. Oke, jadi ini aja dulu yang kita bahas hari ini. Nah, silahkan dipelajari. Ya, jika misalnya ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan lewat WA atau lewat WA pribadi. Sampai di sini Bapak akhiri. Selamat